Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga tetap dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di channel ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kamu klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya untuk dukungan, supaya kami bisa terus menyebarkan syiar Islam dan membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Lanjut ke pembahasan. Asal-usul Yajuj dan Majuj. Saat menjelang wafat, Nabi Nuh alaihissalam memanggil anak-anaknya untuk menghadap beliau. Maka Syam alaihissalam segera datang menemuinya. Namun kedua saudaranya tidak muncul, yaitu Ham dan Yafis. Akibat dari ketidakpatuhan Ham dan Yafis, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ganjaran kepada mereka. Yafis yang tidak datang karena lebih memilih berdua dengan istrinya, kemudian melahirkan anak bernama Sanaf. Kelak kemudian Sanaf menurunkan anak yang ganjil. Ketika dilahirkan, keluar sekaligus anak-anak dalam wujud kurang sempurna. Selain itu, ukuran besar dan bobot masing-masing juga berbeda. Ada yang fisiknya besar, sedangkan lainnya kecil. Untuk selanjutnya, yang besar kemudian terus tumbuh hingga melebihi ukuran normal. Sebaliknya, yang bertubuh kecil terus kecil seperti liliput. Mereka kemudian dikenal sebagai Yajuj dan Majuj. Selain wujudnya yang ganjil, Yajuj dan Majuj mempunyai nafsu makan yang melebihi normal. Padahal bila mana mereka makan tumbuhan tertentu, maka tumbuhan itu akan berhenti tumbuh sampai kemudian mati. Demikian pula bila minum air dari suatu tempat, maka airnya tidak akan bertambah lagi, sehingga banyak sumber-sumber air dari sungai menjadi kering karenanya. Masyarakat di sekitar mereka pun harus menanggung dampaknya, yaitu krisis pangan dan air. Karena interaksi sosial yang tidak kondusif akibat masalah yang dibawa oleh Yajuj dan Majuj, maka mereka kemudian cenderung mengisolasi diri di suatu celah gunung di tengah-tengah komunitas induk bangsa-bangsa keturunan Yafis dan Ham. Namun bila mana mereka membutuhkan makan dan minum, akan keluar secara serentak bersama-sama ke daerah-daerah sekitarnya yang masih belum tersentuh oleh mereka sebelumnya. Karena kondisi fisiknya, mereka mampu menempuh perjalanan jauh dalam waktu relatif lebih pendek dibandingkan oleh manusia normal. Bagi golongan raksasa, karena mereka mampu melangkah dengan jangkauan lebar, sedangkan golongan liliput adalah karena sedemikian ringan bobotnya terhadap gravitasi bumi, sehingga bila berjalan sangat cepat, seperti meluncur bersama angin. Pada puncak keresahan masyarakat pada masa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus salah satu hambanya yang berkulit kehitaman, tetapi bukan termasuk ras negro, dengan dua benjolan kecil, tidak bertulang tandu di kedua sisi keningnya, yang sebenarnya lebih sering tak tampak karena tertutupi oleh surbannya, yaitu Zulkarnain, untuk menghadang laju Yajuj dan Majuj yang telah menimbulkan kerusakan alam yang akan terus bertambah luas. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang menindih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Sesuai petunjuk Allah, Zulkarnain kemudian mengajak masyarakat di sekitar lokasi tempat tinggal Yajuj dan Majuj untuk bersama-sama membuat dinding, tembaga, dan besi yang akan menutup satu-satunya lubang keluar masuk mereka. Setelah selesai, masyarakat yang sebelumnya tinggal di dekat dinding diajak untuk meninggalkan lokasi yang sudah kering tanpa air dan tumbuhan, menuju ke tempat lain yang lebih layak untuk dihuni. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Surat Al-Kahfi ayat 97. Yajuj dan Majuj yang telah terkurung terus berupaya membuka dinding logam tersebut dengan segala cara, bahkan dengan menjilatinya, karena mereka tahu bahwa benda apapun yang mereka sentuh dengan mulutnya akan berhenti tumbuh dan bertambah kering atau tergerus. Cara ini mampu membuat bagian-bagian dinding yang mereka sentuh menjadi tipis. Namun setiap kali akan berlubang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi kondisinya seperti semula untuk bertahan hidup selama terkurung di balik dinding. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sejenis lumut sebagai satu-satunya tumbuhan yang dapat terus tumbuh dan justru makin bertambah banyak setiap kali dimakan oleh masyarakat Yajuj dan Majuj. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Tadaburilah atau pahamilah makna terdalam dari ayat di atas yang mengatakan, ini dinding
adalah rahmat dari Tuhanku. Ingat, negeri kita adalah negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena negeri ini adalah negeri Syam, yang di atasnya malaikat rahmah mengembangkan sayapnya yang berupa garis khatulistiwa. Sementara tembok Yajuj dan Majuj berada tepat di garis khatulistiwa tersebut. Berarti tembok ini yang menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dari ayat di atas, yang berupa garis khatulistiwa yang ditampakkan melalui tembok Yajuj dan Majuj. Maka jika kita tidak bersyukur akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan malah merusak negeri kita sendiri dengan kezaliman, maksiat, dan perusakan lainnya, jangan salahkan Tuhanmu jika tembok tersebut malah menjadi malapetaka bagi kita sendiri dan negeri kita sendiri. Kebaikan pada negeri Syam. Kami bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, karena malaikat rahmah pembawa kebaikan mengembangkan sayap di atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewahyukan kepada Dzulkarnain bahwa dinding itu akan terjaga dan baru akan terbuka bila saatnya tiba, yaitu kelak menjelang datangnya hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gaib, tidak terlihat lokasi dinding tersebut. Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Mereka berusaha keluar dengan berbagai cara, hingga sampai saat matahari akan terbenam, mereka telah dapat membuat sebuah lubang kecil untuk keluar. Lalu, pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan kembali pekerjaan kita, dan besok kita pasti bisa keluar dari sini. Namun, keesokan harinya lubang kecil itu sudah tertutup kembali seperti sedia kala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun bingung, tetapi mereka bekerja kembali untuk membuat lubang untuk keluar. Demikian kejadian tersebut terjadi terulang-ulang hingga kelak menjelang kiamat. Di akhir sore setelah membuat lubang kecil, pemimpin mereka berkata, insya Allah besok kita lanjutkan kembali pekerjaan kita dan besok kita pasti bisa keluar dari sini. Maka keesokan paginya lubang kecil itu masih tetap ada. Kemudian terbukalah dinding tersebut sekaligus kegaibannya dari penglihatan masyarakat luar sebelumnya. Dan kaum Yajuj dan Majuj yang selama ribuan tahun terkurung telah berkembang pesat jumlahnya, akan turun bagaikan air bah memuaskan nafsu makan dan minumnya di segala tempat yang dapat mereka jangkau di bumi. Pada saat Yajuj dan Majuj menyerang pada saat mendekati kiamat nanti, dan saat kita masyarakat muslim termasuk Nabi Isa alaihissalam yang telah terpojok di sebuah gunung Tur, Nabi Isa dan umat muslim lalu bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari masalah akibat perbuatan Yajuj dan Majuj. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ulat-ulat yang tiba-tiba menembus keluar dari tangkuk Yajuj dan Majuj, yang langsung mengakibatkan kematian mereka secara serentak. Dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Quran Surat As-Sad ayat 37. Selama ini kita salah paham dengan ayat ini. Kita mengira bahwa setan, jin membuat tembok bangunan itu di darat. Ternyata bangunan itu dibuat di dasar laut. Sekitar 62 km dari utara Jayapura, Indonesia, membentang bangunan yang mirip tembok dinding di dasar laut yang panjangnya 112 km, sejajar garis khatulistiwa. Tinggi bangunan ini 1,8 km dan lebarnya 2,7 km. Kalau kita meletakkan piramida Khufu di dekatnya, terlihat Khufu sangat kecil. Pertanyaannya, siapa yang membangun bangunan sepanjang dan sebesar ini di dalam laut? Jawabannya jelas, bukan manusia. Di darat tidak ada bangunan setinggi 1 km. Bagaimana bangunan setinggi 1,8 km di dalam laut dapat dibangun oleh manusia? Makhluk apa yang bisa mengendalikan makhluk ini? Hal itu tidak bisa dijawab dalam ilmu bumi ilmiah kita. Ini hanya bisa dijawab dalam Al-Quran yang mengatakan setan, jin membangun dan menyelam di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin saja Nabi Dzulkarnain alaihissalam pada zaman itu juga hidup bersama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Dzulkarnain alaihissalam ingin menolong warga di sekitar Pulau Jayapura dari Yajuj dan Majuj dan membuat bangunan tembok yang kemudian diperintahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyuruh setan, jin yang bekerja padanya untuk membangun tembok tersebut di dasar laut. Ingatlah bahwa Pulau Papua adalah pulau yang mempunyai kekayaan bahan tambang yang sangat berlimpah, termasuk besi, logam, dan tembaga yang Nabi Dzulkarnain alaihissalam gunakan untuk mendirikan tembok Yajuj dan Majuj. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam yang mewarisi ilmu kenabian ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Mujizatnya berupa bisa melunakkan bahan-bahan tembaga termasuk besi, tembaga, dan logam seperti yang dikatakan pada ayat Al-Quran berikut. Quran Surat An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia,
Kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar sesuatu karunia yang nyata. Quran Surat Saba ayat 12. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, yang perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Wallahu a'lam bishawab.